Saudaraku, selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan singkat yang seperti biasa kami sampaikan kepada saudara. Kali ini saya memberi tema renungan saya, gelisah dan takut yang menyerang. Teksnya diambil dari 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1-8. Ketika Ahab memberitahukan kepada Israel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti salah satu yang engkau bunuh. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba, ia yang masuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu. Sekarang, ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka di sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan, minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat itu datang untuk kedua kalinya dan menyentuh serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya, sampai ke gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Sedikit lebih panjang pembacaan hari ini, tapi saudaraku, kisah ini menjelaskan tentang situasi hidup yang dialami oleh seorang nabi Tuhan. Kadang-kala hidup kita juga tidak berubah banyak dengan apa yang kita saksikan tadi. Hidup kadang-kala penuh tekanan, merasa terancam, merasa takut, dan merasa lelah. Sehingga banyak orang yang mengalami situasi itu sering mengambil jalan pintas, menjadi putus asa, dan mengakhiri perjalanan hidupnya dengan cara yang sangat tidak terpuji. Cerita ini, saudaraku, berbicara tentang seorang nabi yang dipakai Tuhan secara spektakuler dalam pelayanannya menghadapi para imam Baal. Dan setelah dia sukses menghadapi itu dengan menyatakan kebesaran dan keagungan Tuhan Allah yang dia sembah, maka istri dari Raja Ahab bernama Isabel mengancam Nabi Elia. Rasa takut menyelimuti dirinya. Dia melarikan diri. Dia pergi bersama bujangnya. Tapi setelah di satu tempat dia menyuruh bujangnya untuk berhenti, dan dia meneruskan perjalanan di padang gurun. Sehari perjalanan jauhnya. Sampai di satu tempat dia duduk di bawah pohon arar. Dan dia menjadi begitu takut, begitu lelah. Sampai dia ingin mati. Yang luar biasa. Dia bisa tertidur. Dan pada waktu dia tidur dibangun oleh malaikat Tuhan. Bangunlah, makanlah. Dia bangun dan melihat ada kendi berisi air, ada roti bakar. Lalu dia makan, lalu terbaring lagi. Dan setelah itu, malaikat itu membangunkan dia lagi. Bangunlah, makanlah. Perjalananmu akan sangat jauh. Lalu dia makan. Dan setelah makan, dia bisa berjalan 40 hari, 40 malam. Saya merasa ini gambaran kehidupan yang sangat indah. Dalam hidup ini kadang-kala kita juga lelah, takut, merasa sudah tidak berdaya. Di depan begitu suram, gelap mengancam. Tapi saya belajar dari sesuatu, bahwa pada waktu situasi itu terjadi, jangan pernah lupa. Tidur, makan, dan dengarkan suara Tuhan. Berbicara pada Tuhan. Maka yang luar biasa adalah seperti Elia. Dia makan, minum, tidur. Dengarkan suara malaikat. Dia dapat kekuatan. Saudaraku, perjalanan mungkin yang kita hadapi masih sangat panjang. Tantangan silih berganti. Kalau situasi begitu rumit, kita menjadi takut dan lelah. Ingatlah, beristirahatlah. Makanlah. Dan dengarkan, taati firman Tuhan. Saudara bisa. Perjalanan akan sampai tujuan. Tuhan berkati kita, mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih kami belajar tentang situasi kehidupan yang rumit, sulit, yang melelahkan, menakutkan. Tapi kami belajar juga bagaimana situasi itu bisa diatasi. Harus ada ketenangan batin, bisa istirahat, bisa makan, dan sekaligus mendengar, mentaati suara Tuhan. Sama seperti Elia mentaati
suara malaikat. Maka perjalanan seberat apapun, sejauh manapun akan bisa dilewati. Dan kami percaya itu. Tuhan menolong kami semua juga dalam berbagai situasi, supaya kami tidak pernah putus asa dan menyerah kalah. Berkati kami semua hari ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Selamat pagi saudaraku.